Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita akan belajar tentang pakaianku ya. Kemarin kita sudah mempelajari gitu ya bahwasanya kita harus bangga menjadi seorang muslim ya. Nah, begitu juga dalam hal berpakaian, berarti kita harus mencerminkan menjadi seorang muslim gitu. Nah, lalu apakah Islam gitu ya ataukah Allah itu mengatur tentang pakaian kita? Tentu saja iya. Bisa dilihat di dalam Al-Qur'an ya, surat Al-A'raf ayat 26. Nanti bisa diminta tolong ya pada Umi sama Abi. Ustazah bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadzakkarun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai anak-anak Adam, ya, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik ya. Dan itu adalah bagian dari kebesaran Allah ya, ayat-ayat Allah agar kalian mengingat. Oke. Nah, di dalam surat Al-A'raf ayat 26 ini ternyata Allah memerintahkan kita untuk berpakaian itu adalah dengan tujuan menutup aurat. Nah, lalu auratnya ikhwan dan akhwat itu apakah berbeda? Nah, ternyata iya ya. Nah, ini adalah aurat ikhwan ya. Jadi ini adalah pakaian contoh dari pakaian ikhwan ya, di mana aurat ikhwan itu tidak sama dengan aurat akhwat ya. Nah, aurat ikhwan ya nanti bisa dilihat ya di modul halaman 46, di mana di situ Ustazah sudah menuliskan ya hadis Nabi yang artinya pada saat membahas tentang aurat ya, beliau bersabda paha termasuk bagian dari aurat ya. Jadi menurut Imam Syafi'i, aurat ikhwan itu adalah di antara pusar ya. Tahu pusar ya, di perut itu ya. Dan juga lutut. Nah, termasuk paha ya. Jadi antara pusar dan lutut ya. Nah, itu untuk ikhwan. Lalu jadi kalau misalkan keluar rumah gitu ya, atau di dalam rumah, maka pakaiannya harus dilihat apakah itu sudah menutup aurat ataukah tidak. Belum ya. Lalu bagaimana dengan yang akhwat? Nah, kalau akhwat itu ada di dalam hadis yang lain yang artinya apabila seorang wanita telah balik, ia tidak boleh menampakkan anggota badannya kecuali ini dan ini ya. Nah, ini dan ini itu Rasulullah menunjukkan wajah dan kedua Rasulullah menunjukkan wajah dan juga menggenggam pergelangan tangannya sendiri. Nah, jadi artinya batasnya itu adalah sampai pergelangan tangan. Nah, ini. Nah, tangannya aja yang boleh terlihat dan juga wajah gitu, ya.
Lalu bagaimana dengan kaki? Makanya kaki kalau memang tidak pada saat memakai sepatu atau sandal gitu ya, atau naik sepeda gitu akan tampak kakinya, maka harus ditutup. Nah, bisa dibantu dengan kaos kaki. Nah, ya. Nah, ini adalah aurat perempuan. Jadi aurat perempuan itu seluruh badannya. Nah, kecuali tangan sampai pergelangan tangan dan juga wajah. Nah, ini yang disebut dengan jilbab ya. Jadi pakaian akhwat itu ada atasan yang itu adalah khimar, kerudung ya, yang itu dipakai di kepala, dan juga jilbab ya, yang itu sampai ke bawah ya, sampai ke mata kaki. Ya, tahu mata kaki ya? Oke. Nah, sampai menutup mata kaki. Nah, itu adalah pakai aurat ya, antara ikhwan dan akhwat. Ternyata berbeda. Nah, aurat itu harus dijaga anak-anak ya. Tidak boleh ditampakkan kepada siapapun gitu ya. Nah, sehingga pada saat ke kamar mandi, Ananda sudah tidak boleh sama Umi sama Abi ya. Tidak boleh ditemani di kamar mandi. Nah, terus juga waktu BAK, BAB bersuci, tidak boleh lagi dibantu sama Umi atau Abi. Harus membersihkan sendiri karena itu adalah aurat. Nah, ya. Jadi yang masih belum bisa, ayo segera belajar untuk membersihkan ya, untuk BAK, BAB agar tidak dibantu lagi oleh Umi dan Abi. Nah, ya. Oke. Karena Allah sendiri telah memerintahkan kita untuk menutup aurat, artinya aurat itu harus dijaga. Nah, tidak hanya ditutup kan berarti kan tidak boleh dilihat. Allah itu menyuruh untuk menutup aurat itu berarti aurat itu tidak boleh dilihat, apalagi dipegang ya. Nah, jadi harus dijaga ya auratnya. Oke. Nah, ini adalah contoh dari pakaian ikhwan dan juga pakaian akhwat. Nah, di dalam surat Al-A'raf tadi juga diajarkan gitu ya. Dan pakaian indah untuk perhiasan. Jadi pakaian juga boleh untuk jadi perhiasan. Artinya pakai warna apapun gitu ya. Warnanya apa itu terserah kita gitu. Kita suka warna apa boleh. Kita mau model yang mana boleh gitu. Asalkan harus menutup aurat ya. Jadi tidak boleh memperlihatkan auratnya. Nah, lalu di dalam surat Al-A'raf juga Allah memberitahukan bahwa pakaian takwa adalah yang paling baik. Nah, artinya apa pakaian takwa itu gitu. Pakaian takwa itu adalah pada saat kita dimanapun ya kita berada, baik di dalam rumah maupun di luar rumah, kita senantiasa menjadi orang yang bertakwa gitu. Jadi tidak hanya pakaiannya aja yang menunjukkan muslimah, tapi kita harus beramal solih ya. Nah, jadi walaupun di dalam rumah, di luar rumah, kita menutup aurat ya, untuk terus berpakaian untuk menutup aurat kita, termasuk kita harus berpakaian dengan pakaian takwa ya. Artinya kita senantiasa takut kepada Allah, senantiasa ingat kepada Allah ya, sehingga kita senantiasa beramal solih ya. Nah, mungkin itu yang bisa Ustazah sampaikan di hari ini tentang pakaianku ya. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.